Yesus. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih dan kesetiaan Tuhan yang boleh kita alami pagi ini, biarlah membawa kita untuk datang bersimpuh di bawah kaki Tuhan, datang untuk menaikkan syukur, menaikkan doa, menyembah. Mari kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita mulaikan doa kita, kita pujikan satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. satu hal yang kurindukan, Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. satu hal yang kurindukan, Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. kita ngomong lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu.
mengasihimu. Haleluya. Ku mengasihimu. Inilah yang kami rindukan dalam hidup kami. Terus kami berjuang hari-hari terus semakin menjadi kehidupan yang lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Lebih lagi kami menyatu dengan Engkau Tuhan sampai selama-lamanya tidak terpisahkan Tuhan. Lewat doa penyembahan kami terus berjuang hari-hari ini Tuhan, mengalami perobekan daging Tuhan. Semakin Tuhan hari demi hari semakin nyata keubahan pembaharuan hidup dalam hidup kami. Kami semakin layak di hadapan-Mu Tuhan, untuk selalu siap, selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu yang sungguh tidak terduga bagi kami. Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan, masih berikan nafas hidup bagi kami, perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan untuk boleh datang bersimpuh di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Sebabnya kami datang Tuhan untuk menaikkan syukur, menaikkan doa di hadapan. Namun sebelum itu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mulai dari hamba Tuhan mampu dalam menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga Tuhan. Benar-benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas setiap kehidupan kami. Bahkan semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui kehidupan kami semua Tuhan. Dan kami semua juga Tuhan, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, baik yang ada di tempat ini, bahkan umat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan, bahkan setiap telinga sempat mendengar. Urapi untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan. Kami menjadi tanah yang baik dan subur, menerima benih firman-Mu, semakin bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang banyak, buah yang tetap, sampai buah yang matang Tuhan. Kiranya lebat firman dan Roh Kudus-Mu menyucikan kami, melayakkan kami naik ke gunung-Mu yang kudus Tuhan. Semakin menjadi penyembah yang berkenan di hadapan, sampai satu waktu menjadi penyembah yang sempurna Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan kami tahu tidak mau tinggal diam, menggoda, merintangi kami saat mendengar firman-Mu, saat menyembah Engkau Tuhan. Lewat roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah, kami perintahkan kamu semua di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pagi ini kita kembali akan melanjutkan pembacaan Alkitab. Kita sudah tekuni membaca dari kitab Kejadian hingga kita berada di dalam kitab Nabi Yesaya. Kita akan lanjutkan pada pasalnya yang ketiga. Yesaya pasalnya yang ketiga. Hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan bangsa itu. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan. Segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasihat dan ahli sihir, dan orang yang paham mantra. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Maka bangsa itu akan desak-mendesak seorang kepada yang lain, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata, "Engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami," dan renuntuhan ini
di bawah kuasamu. Maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, aku tidak mau menjadi tabib. Di rumahku tidak ada roti dan tidak ada jubah. Janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa. Sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadirat-Nya. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, sama seperti Sodom. Mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Katakanlah, berbahagialah orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umatnya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu. Barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu. Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang-orang yang tertindas? Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya, maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis, dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka, gelang-gelang kaki, jamang-jamang dan bulan-bulanan, perhiasan-perhiasan telinga, ponto-ponto dan kerudung-kerudung, perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat wewangian dan jimat-jimat, cincin meterai, anting-anting hidung, pakaian-pakaian pesta, jubah-jubah, selendang-selendang, pundi-pundi, cermin-cermin, baju dari kain lenan, ikat-ikat kepala, baju-baju luar. Maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk, sebagai ganti ikat pinggang seutas tali, sebagai ganti selampir rambut kepala yang gundul, sebagai ganti pakaian hari raya, sehelai kain kabung, dan tanda selar sebagai ganti kemelekan. Orang-orangmu akan tewas oleh pedang, dan pahlawan-pahlawanmu oleh perang. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengadu dan berkabung, dan kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di bumi. Puji Tuhan. Inilah kelanjutan bacaan kita pagi ini. Hukuman terhadap bangsa-bangsa. Kemudian juga ayat 16, hukuman terhadap wanita-wanita Sion yang sombong. Nah, di sini kita membaca pada pasal 3 ini keseluruhannya, ayat 1 sampai 26. Ini berbicara tentang hukuman dari Tuhan. Hukuman yang Tuhan jatuhkan kepada bangsa-bangsa dan terutama kepada Sion, Yerusalem, bangsa Israel. Jadi semua, baik bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, bahkan secara khusus kepada bangsa Israel yang
sebenarnya adalah umat pilihan Tuhan, tapi mereka mengalami hukuman dari Tuhan. Nah, ini ya membuat kehidupan kita ya untuk menyadari, ya kita harus menyadari bahwa siapapun di muka bumi ini ya, itu tidak luput dari hukuman ya, kalau dia kehidupan yang melanggar akan ketetapan Tuhan ya, melanggar ya, hukum kebenaran ya, yang Tuhan sudah tetapkan, mau siapapun dia ya. Haleluya. Bahkan orang pilihan pun tidak luput dari hukuman ya, kalau ya melanggar ketetapan Tuhan, tidak hidup di dalam kehendak Tuhan. Di sini kita melihat ya, yang menjadi sebab mereka dihukum ya, mereka melanggar ketetapan dari Tuhan ya, banyak hal di sini disebutkan. Namun saya ya, akan membawa kita melihat ayatnya yang ke-12. Ini menjadi pokok utama ya, mereka sampai dihukum oleh Tuhan. Ini yang mereka langgar ya. Ayatnya yang ke-12, adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Nah, ini sebab utamanya ya, sebab utama mereka mendapat hukum ya, mereka jatuh di dalam dosa-dosa ya, sebab dimulai dari pemimpin ya. Jadi kalau pemimpin sudah melanggar ketetapan dari Tuhan, apalagi yang dipimpin ya. Haleluya. Jadi ini sangat riskan ya, kalau ya umat yang dipimpin itu dia berbuat dosa ya, dia sendiri yang akan binasa ya, kalau dia seorang atau 2 orang, 3 orang, berapapun ya. Tetapi kalau dia seorang pemimpin ya, berapapun umat yang dia pimpin itu juga akan binasa ya. Dia berdosa ya, melanggar ketetapan Tuhan, maka itu berimbas kepada umat yang dia pimpin ya. Jadi ini tanggung jawab dari seorang pemimpin ya, kita harus memperhatikan. Jadi mulai dari ya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala yang Tuhan percayakan, mulai dari pribadi saya sendiri ini harus sungguh-sungguh memperhatikan ya, haleluya, untuk menjadi pemimpin yang selalu ya, menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya, menyampaikan ya, kebenaran firman, pengajaran yang benar ini ya, harus ya menjadi ya, suatu kenyataan dalam seorang pemimpin ya, sebagaimana di dalam 2 Timotius ya, mari kita membaca ayat itu dalam 2 Timotius, bahwa ya, sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang gembala ini harus diperhatikan ya, menjadi suatu kenyataan ya, haleluya, di dalam diri seorang pemimpin. 2 Timotius ya, 2 Timotius pasalnya 1 Timotius ya, 1 Timotius pasalnya yang keempat. Di sini judulnya adalah tugas Timotius menghadapi pengajar sesat. Ayatnya yang ke-13. 1 Timotius 4 ayat 13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah
dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, jadi sangat penting ya seorang pemimpin yang memperhatikan, ya, mengawasi dirinya, mengawasi ajaran. Ya, sebab kalau ini tidak diperhatikan, seorang pemimpin itu salah ya, kepada dirinya, apalagi kepada ajaran yang dia sampaikan. Maka tadi seperti Israel, pemimpin mereka adalah anak-anak, perempuan-perempuan ya, dan itu menyesatkan bangsa Israel ya, dan membuat mereka semua mendapat hukuman daripada Tuhan. Nah ini ya kita harus perhatikan ya, yang di belakang sana, yang baju merah, wah banyak sekali tidurnya. Coba dikorek ya, perhatikan ya, perhatikan. Kalau datang sudah di rumah ibadah, yuk berjuang ya. Kalau tidak mampu lebih pulang tidur, tidak enak kelihatan dari sini ya. Kalau kita sudah datang di sini, ayo berjuang ya. Bisa mendengar firman yang sungguh-sungguh. Sebab kalau sudah dengar firman yang sungguh-sungguh, apalagi sebentar menyembah Tuhan ya, sudah berlutut pasti tidur itu. Kalau tidak mampu lebih baik pulang di rumah ya. Semoga kita bisa mengerti. Jadi sebagai hamba Tuhan saya berjuang, saudara, berjuang untuk selalu mengajar sidang jemaat, sebab ini sangat menentukan nasib sidang jemaat ya. Sebagai hamba Tuhan berjuang ya, menyampaikan firman ya, bukan cuma menyampaikan firman, berjuang lewat doa-doa ya, lewat puasa. Tapi kalau sidang jemaat seperti ini ya, itu tidak akan membuat tidak ada untungnya bagi sidang jemaat, rugi ya kalau membuat seorang pemimpin itu berkeluh kesah. Sebab yang menentukan keselamatan umat Tuhan adalah pemimpin mereka. Sekali lagi, kalau pemimpin ini ya sudah tidak bisa mengawasi dirinya, ajarannya ya, ini akan membuat mereka akan ya jatuh di dalam dosa-dosa ya. Makanya sekali lagi Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Ibrani, doakanlah pemimpin-pemimpin, artinya didukung ya, didukung dalam doa ya. Sama-sama kita berjuang ya, kita berjuang ya untuk kemajuan, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Bagaimana maju pelayanan di sini, saudara ya. Saudara mau lihat pelayanan ini seperti ini terus ya, tidak akan maju-maju kita di sini kalau kita tidak berjuang sama-sama ya, tidak akan maju pelayanan sini. Semoga kita bisa mengerti ya, jangan ya, perempuan, anak-anak pemimpin itu menuju ketidakdewasaan ya. Pemimpin yang tidak dewasa, umat Tuhan yang tidak dewasa, sampai mereka jatuh dalam dosa ya. Mari kita berjuang sampai menuju pada kedewasaan penuh ya, ibarat doa semalam suntuk kita sudah dengar. Berjuang untuk semakin dewasa, jangan anak-anak ya yang harus ditegur terus ya. Mau sampai kapan
Ya, kita ditegur terus, dimarahi terus. Ya, jadilah orang dewasa yang sudah tahu mana yang benar, mana yang tidak. Sudah peka dia, tidak perlu sampai ditegur begitu. Ya, haleluya. Semoga kita bisa mengerti. Ya, semoga kita mengerti. Kita berjuang semua, sebab ini bukan main-main, ya. Bukan hal yang main-main. Makanya saya selalu katakan, ayo pintarlah mengatur waktu dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu besok mau doa pagi, cepat tidur. Ya, jangan begadang malam-malam. Ya. Haleluya. Kita berjuang sama-sama untuk kemajuan pelayanan. Ya, kemajuan diri kita sendiri, kemajuan nikah kita, pekerjaan kita, masa depan, apalagi kaum muda. Ya, kalau begitu terus bagaimana masa depan? Ya, tidak indah, gagal. Ya, mari berjuang, ya, supaya kemajuan itu nyata. Ya, supaya nyata kemajuan dalam pelayanan kita, dalam diri kita, ya, nikah, rumah tangga kita, dalam usaha pekerjaan kita. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, jadi saya mohon sekali lagi, mari kita berjuang sama. Kalau saudara tidak mau berjuang, ya tidak usah. Ya, datang kepada saya, ya sudah. Ya, katakan semua, jangan ya, melakukan ini semua dengan terpaksa, sebab tidak ada gunanya. Ya, kalau itu terpaksa, mari kita lakukan dengan ya, hati yang tadi lebih dalam mengasihi Tuhan. Ya, semoga kita semakin dalam, semakin dekat dengan Tuhan, bukan malah menjauh. Ya, semakin diajar semakin menjauh, jangan sampai. Semoga tidak terjadi. Ya, biar pagi ini mari, ya, haleluya, kita datang untuk lebih dekat. Kita tunjukkan lebih dalam kita mengasihi Tuhan. Ya, kita lebih berjuang lagi. Ya, supaya kita hari-hari semakin layak. Jangan sampai di sini dari ayat 16 kita membaca, ya, wanita-wanita Sion ini ya mendapatkan hukuman. Kenapa? Karena kesombongan, keangkuhan. Ya, hanya ya, mengandalkan hal-hal jasmani, ya, yang menjadi perhiasannya. Ya, di sini disebutkan bagaimana perhiasan yang begitu banyak itu. Ya, dari ya, jamang, gelang, perhiasan telinga dan seterusnya. Itu Tuhan tidak inginkan. Ya, apa yang Tuhan inginkan? Perhiasan kita. 1 Petrus, mari kita baca ayat ini. 1 Petrus pasal yang ketiga. Perhiasan kita bukan secara lahir, ya, secara jasmani, tetapi mari 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-3. 1 Petrus 3 ayat 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau ya, dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut, tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ya, ini yang kita harus perjuangkan hari. Semakin menjadi kehidupan yang lemah lembut. Ya, haleluya. Lemah lembut itu artinya bisa menerima firman sekeras apapun firman. Kalau kita lemah lembut, tentunya kita akan semakin bertumbuh dalam kerohanian kita. Akan semakin dewasa. Ya, kita akan semakin menjadi kehidupan yang dewasa. Ya, tidak perlu lagi tadi harus ditegur, ya, sampai dimarah-marah. Ya, dia akan menjadi kehidupan yang sepekah, ya, terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ya, sehingga akan semakin menjadi kehidupan yang tentram, pendiam, ya, tidak dikatakan dalam Ibrani, ya, tidak cepat untuk marah, ya, berdiam diri,
jadi kehidupan yang tenang. Ya, coba kita baca dalam surat Ibrani. Ya, Ibrani pasalnya yang kelima. Ibrani pasal yang kelima. Ayatnya yang ke Ibrani pasalnya yang kelima. Yakobus ya, bukan Ibrani. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1. Ayatnya yang ke Yakobus pasal 1 mulai ayat 19. Ini pendengar dan pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Pendiam, lemah lembut tadi pendiam. Ya, banyak berdiam diri, banyak introspeksi dirinya. Ya, tidak cepat ya, mengeluarkan kata-kata, bersungut, mengomen, apalagi marah. Nah, ini orang yang lemah lembut, dia akan semakin ya mengalami penyucian atas kehidupannya. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus, kita bisa berkaca dalam firman Tuhan. Ya, kita bukan hanya melihat orang lain, tapi kita melihat diri kita. Ya, apa yang menjadi kekurangan kita. Ya, haleluya. Sehingga semakin hari kita akan semakin disucikan. Cepat. Ini bukan lambat, ya, tetapi semakin cepat. Sebab kita berpacu dengan waktu yang semakin singkat. Kita hidup di dunia ini, ya, haleluya. Kita hidup di tengah-tengah dunia akan menuju kepada kebinasaan, kehancuran. Jadi hukuman itu akan menimpa, ya, haleluya. Tidak peduli siapa. Jangan bilang, oh saya ini orang hebat, ya, saya ini orang pintar, orang ganteng, cantik. Tuhan tidak lihat, ya, apapun dalam diri kita. Tuhan tidak melihat apa yang secara fisik, secara luar, ya, tetapi yang Tuhan lihat adalah kedalaman, ya, perhiasan yang di dalam batiniah, ya, bukan secara luar yang Tuhan lihat, tetapi yang Tuhan lihat di dalam hati. Ya, adakah roh yang lemah lembut bisa berdiam diri, dan terakhir tunduk, tentram, itu tunduk, taat, dengar-dengaran. Ya, haleluya. Semoga ini yang kita perjuangkan dalam hidup kita, mulai dari sekali lagi sebagai hamba Tuhan, pemimpin. Mari saudara jemaat, ya, biar sama-sama kita berjuang, ya. Doakan, ya, topang pelayanan, ya, haleluya, untuk kemajuan itu nyata dalam pelayanan kita. Haleluya. Kecuali kalau saudara tidak ingin maju. Kalau tidak ingin maju, ya silakan. Ya, lebih baik, ya, tidak dilanjutkan, ya, daripada hanya seperti ini terus, ya, pelayanan di tempat ini. Ya, mari biar pagi ini kita datang kepada Tuhan. Ya, biar Tuhan yang menyatakan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang akan terjadi bagi kehidupan kita semua, ya, haleluya. Dalam pelayanan kita di tempat ini, kita serahkan semua kepada Tuhan. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan.
Selidiki aku, lihat Tuhan. D. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat dia, tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat dia, tetap setia. Denganku. Haleluya. Semoga ini menjadi kenyataan dalam hidup kita. Tuhan yang menyelidiki sampai lapar hati hidupannya, semakin mengasihi Tuhan, lebih dalam lagi mengasihi Tuhan, lebih dari segala yang ada lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, ku berjuang sampai akhir. Kau dapati kami hidup ini setia. Lagi sekali lagi setia, terus berkobar-kobar, semakin menjadi hidupan lemah lembut dia, tunduk pada Tuhan. Haleluya, sembah lagi, sembah dia,
Haleluya, Yesus.
dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lagu lihat kebaikanmu, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Lagu lihat kebaikanmu yang tak pernah habis dalam hidupku. Kami juga mau berjuang, Tuhan, sampai akhir kau dapati kami hidup kami tetap setia dengan upah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari yang mau berjuang angkat dua tanganmu kepada Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai jauh dalam hati kami. Aku melihat semua perjuangan kami. Hidup kami sungguh-sungguh mengasihi aku. Hidup kami sungguh-sungguh berjuang. Lalu kami percaya hidup kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Hidup kami berjuang, semakin mengalami perobekan daging kami. Maka Engkau juga turut bekerja, Engkau juga berjuang, Engkau bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kami, mendatangkan kebaikan bagi kami. Haleluya, Engkau tidak pernah menipu kami. Hidup kami sungguh-sungguh, haleluya, pasti akan mengalami
kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Rencana-Mu yang indah Tuhan siapkan bagi kehidupan kami semua Tuhan. Mampukan, kuatkan kami. Sebenarnya kekuatan kami sendiri kami tidak mampu Tuhan. Ya Roh-Mu selalu Tuhan Engkau curahkan Tuhan setiap kami menyembah Engkau. Semakin Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami, semakin kami menjadi kehidupan yang berkobar-kobar dalam Tuhan, berjuang sampai garis akhir yang Engkau mendapati kami kehidupan yang tetap setia ya Tuhan. Haleluya. Kehidupan yang layak untuk haleluya menyambut Engkau yang akan datang kembali di awan-awan permai. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam kehidupan kami semua pagi ini. Engkau yang mengetahui sekali sampai laman hati batin kami semua Tuhan. Diserahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menentukan semuanya Tuhan. Haleluya. Atas hidup kami, kehidupan yang sungguh-sungguh berjuang sekali lagi. Kami percaya Engkau juga berjuang, Engkau juga bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kami, mendatangkan kebaikan, keindahan, kebahagiaan Tuhan. Sampai oh Tuhan kami bisa bersama-sama dengan Engkau, tidak terpisah untuk selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segenap tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas umat pergi berada Tuhan. Selalu menyertai, melindungi, membela kehidupan kami semua Tuhan. Kembalikan dalam setiap jam-jam ibadah. Sebentar sore Tuhan kami semakin berjuang hari-hari ini di dalam oh Tuhan mengasihi Engkau Tuhan. Dalam kesetiaan, dalam ketaatan, semua yang kami lakukan hari-hari ini adalah dengan penuh perjuangan, berkobar-kobar di dalam Tuhan. Sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Juga pagi ini bersyukur, berterima kasih buat perpanjangan umur yang Tuhan berikan bagi Tuhan. Oh hamba-Mu Bapak Donald yang boleh berbulan tahun pada hari ini Tuhan, tambahkan usianya semuanya karena kemurahan Tuhan sudah menyertai sampai saat ini. Sebabnya biar terus dalam perjalanan hidup ke depan Tuhan juga semakin menyertai, Engkau menambahkan Tuhan kekuatan Tuhan. Oh haleluya, perpanjangan umur Tuhan dalam kehidupannya, menambahkan berkat-berkat dalam kehidupan, berkat rohani, berkat jasmani melimpah atas kehidupannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati Tuhan kehidupannya mulai dari sekarang sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali Tuhan. Yang semakin menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan dalam pelayanan, semakin sungguh-sungguh berjuang sampai garis akhir, sampai Engkau datang. Kami semua, kami juga adalah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kehidupan sungguh-sungguh berjuang sekali lagi. Engkau tidak pernah menipu kami. Engkau akan juga menyatakan Tuhan, haleluya, penyertaan-Mu, pembelaan-Mu dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai pagi ini sampai kedatangan Tuhan kali kedua, membawa kami semua masuk dalam kebahagiaan kemuliaan bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut pagi ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Masih tidur. Selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. 40.